Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti pembelajaran berikut ini ya. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Sehat semuanya? Siapa yang sakit? Iya, jaga kesehatan ya, supaya bisa ikut belajar terus nih. Dan jangan kendor ya. Kebiasaannya udah belum nih sholat subuh, mandi, pakai baju yang rapi, sarapan, iya, dan kita berdoa. Ya, kita doa dulu sebelum belajar ya, berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anakku yang pintar dan hebat, hari ini pembelajaran kita tentang tokoh-tokoh dalam cerita nih. Ya, yang pertama, yang kedua adalah tentang nanti kalian dapat mempraktekkan cara meminta maaf yang benar. Bagaimana cara meminta maaf jika kita sudah atau telah melakukan kesalahan. Ya, kita ikuti ya pembelajarannya dengan baik. Nah, anak-anakku, ini ada cerita nih. Yaitu Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang berdiskusi sebuah dongeng nih. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Siapa yang kenal bunga melati? Iya, bunga melati itu ukurannya kecil, warnanya putih, ya. Terus baunya harum dan menyegarkan. Biasanya suka ada depan rumah tuh kalau yang nanam. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Nah, sekarang Ananda akan mendengarkan nih dongeng tentang bunga melati yang baik hati, ya. Dengarkan nih dongengnya nih. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Ya, para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri satu berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Putri dua berkata, "Hai, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri satu berkata, aromanya melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Bunga sedap malam berkata, "Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu?" Bunga anggrek berkata, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar dan berbatang keras." Bunga mawar biru berkata, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilakan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam berkata, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati." Bunga anggrek berkata, "Aku juga mau minta maaf, Melati.
Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru juga berkata, selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Bunga melati pun menjawab, aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Anak-anakku yang baik dan hebat, berdasarkan cerita tadi, ya dongeng tadi itu, silakan Ananda tuliskan 4 tokoh yang ada pada cerita atau dongeng tadi. Setelah itu, Ananda silakan tuliskan karakternya. Contoh misalnya tokoh bunga melati. Karakternya apa? Misalnya sabar, baik hati, mudah senyum. Nah, seperti itu karakter namanya ya. Silakan Ananda tulis lagi ya para tokoh yang lain yang ada pada cerita tersebut serta karakternya. Tulis seperti di kolom ini. Itu ya yang pertama. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Sekarang saatnya Ananda mempraktekkan ya cara meminta maaf seperti tadi yang dilakukan oleh para bunga-bunga yang meminta maaf pada bunga melati. Tentu Ananda pernah melakukan kesalahan bukan kepada orang tua atau kepada kakak atau adik. Nah, coba ya Ananda praktekkan cara meminta maaf Ananda jika Ananda punya salah kepada orang tua, ayah dan bunda, atau kepada adik atau kakak. Silakan dipraktekkan bagaimana cara meminta maaf yang baik dan benar. Itulah tugas yang kedua. Ya. Baik. Sampai di situ dulu materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya, jika kita melakukan kesalahan, cepat-cepatlah kita minta maaf. Jangan sombong, nggak boleh. Udah salah kita sombong lagi, nggak mau minta maaf. Tidak boleh ya. Karena Allah kan maha pemaaf. Jadi kita harus minta maaf jika kita melakukan kesalahan. Demikian anak-anakku yang baik dan hebat. Terima kasih. Selamat belajar. Kita doa sebelum menutup pembelajaran kita. Berdoa dimulai. Selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan kendur. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.